kalian semua, mahasiswa-mahasiswa RSIS-RG ya, kalian sudah tergabung di dalam grup riset intelligence system. Ya. Jadi harusnya tidak cuma codingnya yang kalian pahami dengan baik. Kenapa? Ya nanti kalau codingnya baik yang dipahami gitu ya, tapi tidak tahu itu dasar dari mana, itu sayang ya, sayang. Kan kalian kan di situ kan bukan sebulan 2 bulan, tapi lama kan. Nah kalau kalian lihat gambar ya, itu menunjukkan betul gambar itu ya. Kalau mikir kan tentang deep learning itu senang gitu. Apalagi kalau programmer ya sudah kayak itu aja, program buat coding, ngambil dari mana-mana, di internet itu sudah yang namanya tidak terbatas, apalagi dikasih Kemendikbud ya, berapa giga segala macam ya, nyaman gitu ya. Tapi coba kalian pahami bahwa deep learning itu basicnya itu matematik gitu. Nah itu sudah yang itu yang ada anak sebelah yang kayak mau nangis itu. Kenapa? Begitu kalian pahami bahwa itu matematik, maka akan kita mulai berpikir bahwa itu tidak segampang itu gitu ya. Tidak kalau udah keluar hasilnya ini sudah Bu kayak ini berapa, itu segitu Bu, kenapa? Nggak tahu gitu ya. Ya karena kan tidak pernah dipahami bahwa Ibu mati dulu ini ya. Tidak pernah mencoba untuk apa namanya tadi mana? Tidak pernah mencoba untuk menelusuri kenapa dia seperti itu. Nah, kalau kalian lihat itu di dalam ini apa namanya yang Ibu buat ya, deep learning itu ya. Ini deep learning bukan deep learning ya, sesungguhnya adalah di bawahnya lagi ya, mau artificial neural network, mau apa, itu dia tuh butuh 4 kemampuan matematik ya, masuklah di dalamnya machine learning. 1, statistik dan probabilitas ya, probabilitas statistik kalau ada mata kuliah itu bagus. Karena di sini ada teori-teori peluang, ada teori-teori probabilitas, ada statistiknya juga. Statistik yang paling dominan nanti akan membuat bagaimana prediksi ya, regresi masuk di situ semua ya, apalagi yang namanya yang lain-lain lah ya. Itu pakai teori-teori statistik itu. Ya, optimisasi metode. Kalau kalian pikir-pikir di mana optimisasinya? Kalau kalian kayak coding itu nah, kalau kalian coding terus kalian melakukan regularisasi ya. Terus drop out ya, di drop out sih yang dikeluarkan itu ya. Nah, ibu tak terlalu paham kalau udah masuk ke teknis codingnya itu. Ada yang dilepas gitu. Terus ada yang diatur, ada yang dituning. Nah, itu namanya optimisasi. Ya. Aljabar linear. Kenapa? Di dalam machine learning itu cuma ada yang namanya aljabar. Kalau aljabar itu apa? Kali bagi tambah kurang gitu. Pasti metode-metode itu ada di situ. Namanya aljabar linear, tidak non-linear. Linear. Nanti kalian lihatlah di semua proses-proses dalam deep learning, machine learning, kecuali yang konvensional metode ya untuk mencari solusi, dia bisa menggunakan integral, diferensial. Di sini tidak ada. Tapi sebenarnya teori diferensialnya masuk, cuma diferensialnya sendiri tidak muncul. Yang dimunculkan hanya minimumnya. Teori minimum itu pasti dia menggunakan teori diferensial. Nah, sudah minimum, dia pakai aljabar linear. Dan multivariable kalkulus, ya. Dia pakai yang namanya kalkulus yang bukan X dan Y. Karena nanti kalian pakai yang lain-lain juga. Ada W, ada X, ada Y, ada P, ada macam-macam. Itu namanya kalkulus multivariable. Dan kalkulus di sini juga tidak yang kalau kita main misalnya di robotik ya, di robotik itu kan sudah ordernya ya, degree of freedom-nya udah tinggi sekali, kadang-kadang sampai 40. Di sini nggak ada degree of freedom sampai sebesar itu, derajat kebebasan. Jadi persamaan diferensialnya sangat tinggi sekali pangkatnya. Nggak ada, cuman dia multivariable, tidak cuman 2 gitu ya, 2X dan Y. Itu namanya persamaan linear ya, tapi dia banyak. Nah, yang Ibu temukan tuh cuman 1 ya, adalah persamaan fungsi diferensial. Kenapa? Karena semuanya akan dibuat minimal. Errornya, kesalahannya menuju ke minimum gitu. Tapi bukan optimal. Tapi optimization method di sini bukan optimisasi kepada model. Bukan model optimisasi untuk sistem, tapi untuk modelnya gitu. Metode optimisasi sini bukan kepada sistemnya, tapi kepada modelnya.
Beda lagi ya, kalau kamu sistemnya mau menggunakan teori optimisasi, kita pakai metode optimisasi yang khusus, seperti algoritma genetik, particle swarm. Nah, itu tidak bisa masuk di dalam machine learning, di dalam model ya, tapi di dalam sistemnya nanti yang masuk. Ya. Nah, jadi itu kalau 4 ini kalian kuasai, ya kalian tahu ini kenapa kayak ini kenapa kayak ini. Tapi bukan cuma teori codingnya. Kalau mikir tentang deep learning itu ya bahagia nih kan orang nggak bisa apa-apa be. Ya case-nya Ibu tahu ya, beberapa mahasiswa itu ya, bukan kalian, bukan mahasiswa SK, itu berasal dari institusi yang nggak tahu apa-apa tentang computer science. Tapi dia disuruh buat tugas deep learning jalan-jalan baik gitu. Entah apa yang dihasilkan nggak tahu. Kenapa kayak ini? Dia kenapa begini? Nggak tahu, nah gitu. Ya, jadi artinya hasilnya itu tidak menggambarkan dari teori-teori deep learning-nya gitu. Itu harus kalian pahami. Nah, sekarang itu ya sudah katanya sih sudah yang namanya AGI, tidak lagi AI, General Intelligence. Ya. Karena sudah kalau dulu artificial intelligence itu human betul, dan sekarang beyond, di atasnya gitu. Karena sudah harus ada teori-teori big data. Ya dulu memang kita pakai teori ini harus kalian pahami betul ya, bahwa teori artificial intelligence itu datang dari human. Dulu tahun berapa itu ya, kalau ibu di sini tidak buka historical artificial intelligence ya, biasanya kalau itu kamu lihat aja di NERSC itu, deep learning NERSC ini ibu ambil beberapa ini ya, ibu ambil dari deep learning NERSC itu kenapa? Karena dia gampang di situ ya. Dia menjelaskan tentang deep learning itu mudah gitu untuk dipahami mahasiswa sih menurut ibu. Karena teori-teorinya tidak susah gitu ya. Ada yang lebih ribet dari situ. Jadi kalau dulu di historinya si AI itu dari tahun 1920 atau di bawahnya malah itu dia itu menurunkannya dari teori digital, komputer digital. Ya, 1010 gitu. Dan jadilah komputer gitu. Nah, komputer itulah yang jadi awalnya. Komputer itu ditirukan jadi manusia gitu supaya dia beroperasinya bisa kayak manusia berpikir. Awal-awalnya enggak sih 1010 gitu. Ya. Nah, sekarang tidak lagi kayaknya nih. Sudah ke atasnya lagi, beyond ya. Artinya di atas human. Ya kecepatan entah apa maksudnya ya. Ya kita harus pahami itu sebagai orang komputer. Katanya sih advance ya, lebih cepat daripada human. Mungkin sudah komputasi kuantum dan lain sebagainya. Kan kalau manusia kan ada waktu juga untuk berpikir ya, karena ini kan sebuah perangkat ya, semakin ya bisa meniru, tapi di bagian-bagian tertentu mesin tidak bisa sebagai manusia. Nah, jadi kalian sudah pernah mendengar yang namanya AGI itu, jangan cuma AI gitu ya. AI itu yang sekarang kalian pelajari. Tapi kita pasti menuju ke situ ya, karena era teknologi big data ya dan lain sebagainya. Terus juga jangan latah juga ya, beberapa kali dengar istilah big data itu ya, dan tidak kalian yang ngomong, orang lain gitu, big data gitu. Big data itu dia sendiri nggak tahu apa yang disebut big data. Ya karena kalian orang ISSRG coba pahami sedikit lah ya, kalau kalian ngomong big data, maka dia ada yang tiga ini nah, ada 3 karakteristik ini ya, volume, velocity, dan variety, artinya dia bermacam-macam data masuk. Kalau cuma data kayak kita kan mainnya di data image misalnya. Image itulah kita mau, walaupun ibu mau pakai cloud ya, walaupun ibu mau pakai IoT, belum bisa disebut big data. Kenapa? Ya datanya cuma image baik kok, nggak ada lain. Kalau udah gabung-gabungan gitu, datanya ada image, ada sinyal, ada suara, ada macam-macam, itu baru disebut big data. Ya, jadi kalian juga sebagai penyampai, agent yang menyampaikan kebenaran maksud ibu tuh. Kau nih kalau ngomong big data tuh, emang big data ini apa gitu? Kadang-kadang ibu malu sendiri gitu. Beberapa orang menyebutnya big data research. Yang di research apa? Itu satu jenis. Ya, jadi harus dipahami gitu. Jangan kita berada pada teknologi yang paling advance, tapi kita sendiri tidak tahu itu maksudnya apa gitu. Kita latah aja ngomong ini, tapi tidak mau cari juga. Kalau mau tahu ya tak cari gitu. Kalau nggak mau cari ya jangan ngomong gitu. Kalau kita mau disebut apa? Kita tuh cuma datanya besar aja, large bukan big, besar, data yang sangat besar. Kita misalnya di jutaan data, ribuan data, ratusan data, image dan lain sebagainya. Tapi tidak big, ya. Jadi kalau berani big nanti ke IoT, cloud computing dan lain sebagainya. Kalau berhubungan dengan volume itu, kalau kita kan masih pakai server-server biasa gitu, masih bisa. Kalau big data, ya tidak bisa lah pakai itu. Harus ada sesuatu yang lain. Nah, jadi artificial intelligence, AGI, dan big data itu akan terhubung di masa depan.
Ya, jadi jangan sampai tidak tahu yang namanya revolusi industri apa gitu. Tahu revolusi industri tahu, tapi tidak tahu dia artinya gitu. Nah ini ya, di dalam machine learning, di dalam artificial intelligence, sekali lagi Ibu sebutkan artificial intelligence itu bukan metode, itu proses. Jangan terbalik-balik. Ya. Artificial intelligence itu bukan metode, tapi proses. Jika kita menggunakan yang namanya tadi human tadi ya, yang ini, yang kata intelligent on human level itu disebut dengan artificial intelligence or beyond, dia bilang itu baru dia ngomong AGI ya. Nah, apa itu? Kemarin udah Ibu ngomongi, artificial intelligence itu ada 3 proses di dalamnya. Kalau mau ngomong secara utuh, 1, decision making, artinya kita membuat suatu keputusan, ada teknik di dalamnya, ada metode-metode di dalamnya. Satu lagi, kita ngomong tentang learning, ada metode-metode di dalamnya. Satu lagi optimisasi. Di mana itu posisinya? Itu di natural language processing, speech recognition, computer vision, robotic, expert system, dan planning. Nah, kita baru ngomong itu namanya artificial intelligence. Jika semuanya kita pasang. Kalau Bu, aku kepengen cuma expert system. Ya tidak bisa disebut dengan metode-metode, tidak bisa disebut artificial intelligence, bagiannya saja. Gitu. Karena kalian kan tidak mungkin buat expert system itu ada semuanya di situ. Gitu. Nah, sehingga metode-metode yang ada di dalam artificial intelligence itu jika digabungkan jadi suatu sistem, dia akan jadi basisnya AI. Yang mana itu? Ya misalnya kita main artificial intelligence di medical. Cak mana itu caranya ngerjain itu? Ya berarti di situ ada pengambilan keputusan. Ini sakit A, ini sakit B. Gitu. Ini juga gitu. Learning-nya ini kayak mana? Ya mengetahui pola-pola dari penyakit. Ini juga ada optimisasinya. Optimisasinya di mana? Optimisasinya untuk mencapai yang paling optimal dari coding-coding kalian itu, dari struktur-struktur kalian itu. Metode optimisasinya apa? Ya macam-macam. Particle swarm, ya, algoritma semut, algoritma bakteri, algoritma algoritma genetik, digabungkan. Jika atau metode-metode optimisasi lainnya, karena Ibu tahunya cuma metode-metode optimisasi yang basisnya kepada human dan manusia dan hewan. Ibu cuma tahu itu, yang lebih dari 1000 tak terlalu tahu. Itu baru disebut dengan AI. Di mana posisi machine learning? Machine learning itu di dalamnya metode, ya. Cuma learning kok. Gitu. Jadi jangan hebat-hebat juga kita kalau itu cuma bisa machine learning. Kenapa? Ya cuma bisa learning kok. Kalian tidak bisa membuat suatu metode yang lebih dari learning. Contohnya, misalnya kita mau membuat suatu decision, robot itu bergerak. Ini robot bukan robot mainan. Robot misalnya kita gunakan di medical. Ya, di medical. Nah, robot itu akan melakukan operasi. Robot itu kan akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Pola, misalnya dia mau operasi jantung. Nah, jantung yang sakit dan tidak sakit itu dikenali dengan learning. Tapi polanya yang untuk dia mau ke derajat keberapa, sudut keberapa, itu tidak bisa learning. Itu harus ada keputusan. Nah, biasanya itu dengan menggunakan teori-teori keputusan, expert system, logika fuzzy, gitu ya. Metode-metode yang bukan di dalamnya ada learning. Nah, itu beda. Ya, kalau yang mahasiswa semester ini mungkin Ibu lupa. Ya kamu ya, mahasiswa yang batch 2 ini yang dapat fuzzy logic. Kalian dapat semua rasanya ISIS-RJ ya. Yang ini ya, masuk yang sekarang ini malah enggak. Karena Ibu ngejarnya ke deep learning, kalau enggak itu enggak dapat. Nah, di fuzzy logic itu, dia itu bukan dalam prosesnya yang diperhatikan, tapi output-nya. Kontrol dia. Dia penuh dengan teori-teori kontrol di dalam fuzzy logic itu. Tapi di machine learning enggak ada kontrol. Nah, kalau digabungkan, baru 2 dia. Ada kontrolnya untuk membelokkan robot tuh mau ngoperasi itu ke kanan, ke kiri, derajatnya beloknya berapa, kan itu kan dikontrol. Ada learning-nya, pola daripada siapa namanya yang sakitnya. Ya jangan sampai pola yang dioperasi yang sakit, atau operasi yang bagian tidak sakit, tidak boleh. Satu lagi optimisasi. Optimisasi mana? Pada saat robot itu bergerak menuju ke titik yang sakit itu akan dicari dengan suatu metode yang paling tepat, artinya paling dekat. Karena bukan orang kan kalau orang kan enak pakai mata, pintar gitu ya, punya perasaan dan lain sebagainya. Jadi dia pasti tahu ngarahnya ke sini nih supaya dekat. Kalaupun dipotong pakai sesuatu pisau bedah itu tidak terlalu besar potong atau lain-lain lah. Nah ini pakai teori optimisasi di sini. Nah jika 3 itu dilakukan kepada robot yang akan operasi itu sudah pakai namanya disebut artificial intelligence.
Kalau masih cuma learning, baik. Ini sakit, ini tidak sakit. Belum disebut artificial intelligence. Apalagi kalau sudah masuk suara, pakai NLP, dia tahu. Kita ngomong baik kanan, kiri, gitu, sudah masuk di situ bahasa. Apalagi kalau pakai computer vision, lain lagi. Apalagi kalau seandainya ada planning dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kayak itu, kita baru ngomong AI. Kalau machine learning, ya cuma learning. Di mana posisi kalian? Ya di learning-nya baik gitu. Di mana posisi di learning subsetnya dari machine learning? Karena dia lebih dari machine learning. Ya. Kenapa keperluan itu muncul? Nah, kalau kalian lihat sebelah kanan itu, ada teori backpropagasi situ. Itu kalau kalian lihat ini gambar, ini input ya. Ini layer-layernya hidden-nya, ini layer input, layer output. Nah, ini output, ini label yang sebagai ini prediksi. Ini apa namanya untuk menyamakan antara prediksi dan aktual ya. Nah, dulu itu ini kan cuma segini aja nah. Satu ini atau satu ini lah tambah dempet sini ya, ini output. Ini nah, si error ini tidak bisa diatasi. Ya, tidak bisa diatasi. Artinya besar errornya. Cuma mentok di 90 gitu. 90% itu nah. Nak enggak baca lagi, nak dihapuskan sistem ini sudah 90, 91, 91, 92 gitu. Tidak bisa ke 99 gitu. Maka ini kan harus ditingkatkan nih. Orang sudah kepikiran tingkatkan ini, tapi yang ini belum muncul. Nih, ini belum muncul, karena kalau big data muncul, kan dia ada yang namanya cloud dan lain sebagainya, kan teori-teori cloud itu kan ada waktunya muncul, tidak keluar dari zaman dulu kala. Kan? Nah, maka ini tidak bisa. Pada saat ini muncul, teori-teori muncul yang velocity, volume, varietas data, dan lain sebagainya sudah bisa diatasi dengan cloud, ini muncul. Ya, jadi kalau ngomongnya deep learning, strukturnya baik, nambah, tidak keren-keren biasa-biasa baik gitu. Tidak artinya kalau seandainya ini bisa, ini juga bisa. Nah, tapi ada perbedaannya gitu. Pada saat kita ngomong konvolusi, ibu ini tidak menyentuhkan konvolusi neural network. Ini ngomongnya filosofi, Pak. Ini adalah teori artificial neural network. Yang diupdate orang duluan tuh yang dia ini. Gitu. Di situ adalah forward propagasi, ke sini backward, ya disebut dengan back propagasi. Ya. Di mana fungsinya si neural network tuh ini nih? Yang ini nah yang saat ada bulut-bulut ini. Kalau dia itu adalah pengambilan keputusan, ini tahu, yang ini tidak tahu. Sini, bagian sini tidak tahu. Itu kalau ngambil keputusan, ini tahu, ini tidak tahu. Kalau dia itu machine learning, pokoknya hubungan dengan learning lah, ini tahu, yang ini tidak tahu. Ya. Kalau dia itu untuk ngomong optimisasi, dia tahu semua, ini tahu, dan ini tahu, cuma targetnya dia tidak bisa dia tahu gitu. Berapunian sih banyaknya. Kita selalu trial ya di sini, di hidden. Ibu sudah banyak yang Ibu kerjakan dengan asisten-asisten Ibu ya. Ini ruwet. Hidden 1, hidden 2, hidden 3, hidden 4, ganti-ganti trial. Tapi kalau kalian menggunakan teori optimisasi, maka ini bisa dicari berapa betul sih hidden yang terbaik. Nah, itu kalau masuk teori optimisasi. Dan tidak gampang itu. Karena deep learning sendiri sudah penuh dengan teori-teori dia sendiri. Gitu. Ya. Makanya kalau kita sudah main di hybrid, itu kita luar biasa harus menurunkan modelnya. Dan itu biasanya tidak anak-anak S1, biasanya anak-anak S3, gitu ya, mahasiswa S3 biasanya. Kalau mahasiswa S1 sudah cuma tinggal pasang aja, cuma jangan juga pasang yang baik gitu. Ya, yang enggak tahu gitu. Labelnya sembarangan gitu, fiturnya nggak karuan, outputnya nggak jelas gitu. Loss function-nya juga nggak tahu pakai apa. Sekarang metode yang tadi itu dipasang di mana yang ini nih? Yang kalian harus tahu ini. Kan ada skill dari matematik. Di sinilah. Di jalan-jalan inilah. Ini kan ada bobot. Ada fungsi loss. Fungsi loss ini adalah fungsi rugi. Sesuai dengan karakteristik rugi, tidak boleh dia tidak berhingga, atau dia tidak menuju nol. Dia harus menuju nol. Loss harus nol. Rugi. Kalau rugi itu udah pasti nol. Pasti pakai teori apa namanya? Sebentar. Teori diferensial. Ya. Di back propagasi ini juga pada saat dia masuk ke sana dia mencari
output, loss-nya, dan pada saat balik sini dia memperkecil loss ini dengan mengatur bobot. Nah, pada saat itulah ada teori optimisasi daripada si ininya nih, si jaringan sarafnya ini nih, strukturnya. Ya. Nah, disitulah kamu baru main yang ini nih, baru main yang ini. Ya. Ada statistiknya, ada teori aduh nak jelas gini, kalau nggak jelas gini kakek panjang. Ibu contohkan untuk mencari vektor bobot itu dia pakai norm. Apa norm itu? Coba. Apa coba? Siapa yang tahu tentang norm? Regularisasi. Dia ada sigma di situ. Ada WI kuadrat lagi situ. Dan regularisasi tipe L2. Ada L1. Ada enggak yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Norm itu apa? Apakah kalian pernah tahu pada saat kalian mencari bobot, itu ada norm di situ. Ada teori norm, P norm, one norm, two norm. Ada yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Janes tahu nggak, Janes? Kalau dari yang Janes pahami, norm itu normalisasi, Bu. Dia supaya bobotnya udah tidak lebih dari 1, Bu. Biar mesinnya masih bisa belajar terus. Itu kalau yang dari Janes baca-baca singkat. Dari mana tuh bacanya? Di dokumentasi TensorFlow, Bu. Ada dia pakai L1 sama L2, Bu. Oke, ya. Tangkapan kamu itu karena basisnya TensorFlow. Oke, TensorFlow itu apa? Janes coding kan? Iya, Bu. Nah, itu masalahnya. Coba lah kalian cari, ya. Jangan ke Keras, jangan ke Python. Cari di teori, P norm itu apa? One norm itu apa? Two norm itu apa? Bukan normalisasi, norm. Ya. Nah, jadi kakek kamu cari teori ini, teori matematika yang sangat sulit sebetulnya. Tapi di dalam Python, di dalam machine learning, ini digampangkan gitu. Kenapa digampangkan? Iya gini ya. Kalau ngodingnya bela ribet, yang menyusunnya itu ribet, orang malas belajarnya. Sudahlah belajar deep learning, teorinya udah setengah mati. Mana ngodingnya gitu. Seorang orang menghilangkan teori-teori di belakang. Norm itu adalah teori robustness, kekokohan kepada suatu model. Dua norm, two norm itu adalah norm W harga mutlak 2 di bawah itu menyatakan robustnya sebuah model. Dari mana datangnya itu? Dari teori robustness. Kamu cari. Kenapa dia ada yang norm 2? Norm 2 itu ada yang paling bagus. Jika kondisi-kondisi dari secara matematis ya, sistem kalian itu memenuhi norm 2. Norm 2 itu dalam tandaku dalam paling gampang tuh gini, akar gitu ya. Nah, ini gampangnya ini. Sudah hasil akhir, maka model itu robust. Ya. Kenapa Ibu tahu? Karena waktu S2, Ibu kan dikontrol. Ibu membahas tentang kekokohan dari sebuah model. Nah, kekokohan model Ibu tuh diuji dengan norm 2 ini. Dan berhasil memang. Pada saat kita masukkan model Ibu itu bukan machine learning. Ibu pakai model matematis diturunkan dari matrik 10x10 dan memenuhi norm 2. Jika tidak memenuhi persyaratan norm 2, maka Ibu tidak dapat menyatakan bahwa model Ibu itu robust. Nah, itu maksud Ibu. Oke lah, kalian tidak usah perlu terlalu mengetahui apa dia. Pada saat orang menentukan bobot ini, dia harus memenuhi teori ini. Norm 1, norm 2, dan norm P. Ini gampangnya, tapi dia ada yang namanya lemma di situ. Lemma 1, lemma 2 untuk menurunkan ini. Bukan normalisasi, bukan. 1 itu dinyatakan robust. Kalau dia memenuhi, dalam tanda mutlak 2, tapi dia memenuhi norm 2.
Ibu tidak ngomongin kamu harus belajar ini. Ibu payah, Bu. Betul, tidak. Tapi kalian harus tahu bahwa model yang diturunkan itu sudah dimodifikasi sama, bukan modifikasi, sorry. Sudah diturunkan orang dulu modelnya. Entah siapa sih. Mungkin baik Andrew Ang itu. Ya kan orang-orang yang paling top di bidang ini. Ya mungkin saja Joshua Bengio, ya. Tidak tahu, Ibu. Yang orang-orang top lah, ya. Dia menurunkan modelnya di learning itu tuh pakai model matematik. Tapi kita tidak perlu tahu nian, kita pakai namun pada saat kita nguji, kita harus tahu gitu. Kenapa bobot vektor itu dibuatnya kayak gitu? Oh, dia harus memenuhi ini norm ini. Sekarang kita pakai norma apa gitu. Satu gitu. Ya, kita pakai norm apa? Kalau kita pakai norm 2, ya, di situ pada saat kita menurunkan model matematik untuk bobot itu pada saat ini ya, nah, di sini ya, maju ke sini loss, mundur ke sini dia bobot. Bobot itu kan pakai chain rule. Chain rule itu adalah rule terhubung untuk persamaan diferensial parsial. Ya, dia pakai do bukan pakai d. Ya. Nah, level berapa baik dia harus terhubung, tidak boleh ada energi yang hilang di tengah-tengah, karena nanti vanishing gradient dan segala macam ya. Ya kalau kalian mau tahu baca matematisnya. Jadi dia kalau dia itu ada kita misalkan pakai kuadrat, kita pakai persamaan B dari abjad, kita pakai do A, ibu mau pasang level berapa? Sampai F, do F. Ya. F itu berapa? A, B, C, D, E, F, 6 parameter. Maka dia akan diturunkan terhadap do A per do B. Ya. Do B per do A per do B per do C per do D, terus sampai do apa? A, B, C, D, do E per do F. Itu semuanya tengahnya nanti dihabiskan. Ya, persamaan itu kan nanti habis. Tinggal lagi do A per do F. Ujungnya nanti do A per do F. Nah, dia itu nurunkan yang ini. Sorry. Dari sini ke sini tuh. Pakai chain rule itu. Teorema chain rule itu harus memenuhi teori norm 2. Maka bisa dinyatakan persamaan kamu itu robust. Artinya, dia tidak akan ada energi yang hilang. Dan itu diturunkan. Makanya ada teori namanya vanishing gradient dan lain sebagainya, overfitting. Kita nggak latah-latah aja ngomong overfitting. Overfitting itu apa gitu? Ya underfitting itu apa? Itulah kalau kita terjadi komponen-komponen energi. Energi itu kan adalah saat mereka melakukan iterasi itu tidak boleh ada yang lepas gitu. Atau kamu sebut apa? Kadang-kadang konvergen di awal gitu. Belum apa-apa dia udah konvergen bagus tapi tidak ada apa-apanya gitu. Nah, itu pakai norm 2 ini. Jika norm 2 ini berlaku, udah robust dia. Dan itu yang dilakukan oleh yang penemu-penemu itu. Pada saat regularisasi juga gitu. Kenapa ada regularisasi L2, ada regularisasi L1, macam-macam. Teori-teori optimisasi di dalam deep learning. Iya, kalau ada teori-teori dari E, topi, L ini. Loss function ini, dia WI kuadrat. WI kuadrat ini ada di norm berapa gitu. Itu maksudnya. Ini biasanya kalau dia ngomong ini, yang ini, normnya ini. Yang ini normnya, kakek ada yang satu lagi dia pakai bukan square. Ini mean square error, dia pakai WI kuadrat. Nah, ini berhubungan sama ini gitu. Ibu tidak menyuruh kalian belajar ini dengan sangat baik di matematik. Tapi ya, paling tidak kalian tahu apa yang namanya regularisasi. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau kalian melakukan regularisasi, apa yang dilakukan? Janes, coba. Kalau kamu melakukan regularisasi, apa yang kamu lakukan kepada model kamu? Apa yang kamu lakukan, Nes? Nes? Ya, Bu. Apa yang kamu lakukan? Janes, bila Ibu tanya. Kalau kamu melakukan regularisasi dalam model kamu, apa yang kamu lakukan di codingnya, Ibu tanya? Di coding. Regularisasi. Apa? Belum pernah? Belum, Bu. Nah, coba sekali-sekali kamu lakukan. Di regularisasi, itu di optimisasi, tapi model ya, di optimisasi bukan sistem. Ya, Bu. Pada saat kalian melakukan regularisasi, kalian melakukan pengaturan, ya, pengaturan berbasiskan kepada bobot ini. Nah, bobot inilah yang hubungannya ke norm ini. Kalian perlu tahu itu. Jadi itu kenapa teori ini harus ada gitu.
Tidak, bukan yang ini Mbak Ena, yang senyum ini, yang ini nih, yang dia mengkerut-mengkerut ini. Supaya kalian jaga tahu gitu. Oke. Ya, kalau kita lihat petanya machine learning, ya, mapping machine learning itu panjang gini. Macam-macam lah yang diturunkan dari regularisasi, non-probabilistic, clustering, dimensional reduction, training, linear regression, macam-macam. Turun lagi ke bawah. Ibu tanya, ini galau-galau ini, kalau ibu kasih ke mahasiswa, oh kata mahasiswa, machine learning itu. Oh itu aku tahu Bu, itu PCA. Aku tahu Bu, itu Bu, support vector machine. Aku tahu Bu, itu Bu, apa tuh namanya, yang mana yang kamu kenal ya? Ini misalnya, ini erosi, aku tahu Bu, EAUC, aku tahu akurasi Bu, precision recall, tahu. Cuma ibu tanya, ini matematikanya apa gitu. Kalau kalian tidak kaitkan dengan matematik, kayak PCA, ngomong apa? Tahu dari mana model itu bagus? Tahu dari mana model itu sudah berhasil? Tahu dari mana model itu bisa diimplementasikan? Ngomong support vector mesin, tahu dari mana itu jalan? Ngomong tentang K-mean, tahu dari mana itu bagus? Eigenvalue, tahu dari mana? Eigenvector. Ya dari matematikanya, walaupun cuma sekedar statistik biasa, kalkulus biasa. Dari situ. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke sini. Jaringan saraf tiruan itu gini nah, ya, supervised by, tidak usah unsupervised. Ini nah black box. Ini yang kamu buat, ini yang bulat-bulat di dalamnya. Ini nah output, ini input, masuk sini, keluar sini, udah gitu aja. Cuman yang ini bukan sembarang kotak hitam gitu. Nah, dia bilang gitu, especially deep neural network reach great result, but have also a very high complexity, which make it difficult to understand every decision made by network. Tapi kita tuh tidak tahu dewe, tidak ngerti gitu. Susah gitu ngertinya. Apa sebenarnya yang dilakukan sama network itu. Tapi kan tidak susah-susah banget kalau seandainya kita pahami dikit matematikanya gitu. Ya tidak ada masalah sih kalian ngomong, sudah Bu, aku masuk ini Bu, sudah Bu, keluarnya ini Bu. Kenapa gitu? Itulah Bu, aku juga tidak tahu kenapa gitu. Tidak juga harus selalu bisa dijawab karena memang black box, tapi kita bisa tracking juga lah. Kalau Ibu tidak ada statement bahwa itu black box betul-betul, karena kita masih bisa tracking. Beda dengan fuzzy. Fuzzy itu yang di tengah-tengah ini ada input, ada tengah-tengah, dan outputnya yang dicari kalau fuzzy. Kalau optimisasi, ada semua. Cuma dia mengoptimisasi yang di black box ini. Nah. Jadi dia mencari teori-teori supaya ini bisa disimpelkan, diefisienkan. Ini statementnya. Nah ini baru DNN. Ibu udah ngomong image. Image lain lagi. Lebih lagi ribetnya gitu. Tapi gitu bisa kan? Bisa, Bu. Nah, itu. Terus apa yang kamu lakukan? Nggak tahu gitu. Nah itu. Jadi pada saat kalian ujian, pada saat kalian itu presentasi, pada saat kalian itu berdiskusi, tidak ngomongnya itu debat yang membuat bebala. Kadang-kadang kita ribut gitu. Kalau ribut itu kita tidak pakai dasar. Kalau kita pakai dasar matematika rigid gitu. Tidak usah dipusingkan. Yo, itu memang kayak gitu. Kenapa? Ya ini kan ada metodenya kayak ini, teorinya gitu. Kayak ini machine learning, algoritma. Ada fitur, ada label, ada model. Nah, yang kamu cari yang mana? Yang model ini gitu. Ini punya siapa? Punya orang. Udah lah, nggak usah diganggu-ganggu. Memang kita yang menciptakan model algoritma baru. Enggak. Fitur ini yang kita bentuk. Label ini yang kita tandai. Yang ini yang kita buat. Sama lagi kita buat ini. Ya itu tadi. Dengan cara yang kita buat sedemikian rupa itu. Nanti ada fitur ini disambung ke dalam prediksi ini. Labelnya betul nggak gitu? Diuji pakai data baru. Ya, inilah yang namanya mesin learning segini-gini lah. Gitu. Emang kita hebatnya di mana sih? Hebatnya kita tuh bisa menemukan model yang tercocok. Ya, itu deh. Tercocok dengan case kita. Jika kita tidak mampu menemukan model tercocok di case kita, maka tidak baguslah prediksinya. Tapi kan tidak cuma itu baik yang namanya kita belajar. Kita learning, belajar. Apa? Ya ini nih kayak mana tahunya bisa gini. Ini kan sudah ada algoritmanya nih, tinggal pakai baik. Ambil sana, ambil sini, sudah beres. Cuma ini bagaimana sih algoritma ini jalannya gitu. Itu sebenarnya yang Ibu kadang-kadang tuh pengen kalian belajar.
bukan cuman coding. Kalau coding udah beres bae lah, mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu juga bisa coding. Cobalah suruh mahasiswa-mahasiswa SMA itu belajar itu machine learning, kalian kasih aja kegel-kegel itu kepada mereka, jalan juga gitu. Cuman apakah mereka tahu? Ya belum tentu. Nah, itu bedanya. Ya. Jika model ini cocok, maka dipakai. Jika model ini tidak cocok, maka belum bisa dipakai. Dan ini belum diomongi lagi generalisasi model. Karena model kita itu pakainya cuma untuk satu baik. Cuman kalau ada berbagai macam bentuk, apakah model itu bisa digunakan? Tidak bisa, Bu. Nah, berarti belum bagus-bagus kino gitu ya. Tidak keren-kerenian gitu, biasa-biasa banget gitu. Oke. Ya ini contoh-contohnya. Kalian mungkin udah biasa gitu. Yang mana fitur, yang mana target, yang mana label, itu tolong dipahami. Target enggak tahu, fitur enggak jelas, label apa lagi gitu. Ya kayak nano ngomong machine learning gitu. Ini sama ya kiri kanan. Ya udah beda ya, fitur X, fx ini. Ini fitur masuk ke sini. Targetnya sudah ada, ya kita yang kita tandai di depan, maka dia akan hitung loss gitu. Udah gini-gini baik lah yang namanya sending, cuman tolong betul. Ngapo kamu pilih loss-nya itu gitu? Kenapa loss-nya kayak gitu? Kenapa fungsi loss kayak gitu? Makanya kalau kalian setiap kali mengeluarkan fungsi loss, ya fungsi loss yang model loss kalian dalam gambar itu, Ibu sangat care-nya dengan gambar itu gitu. Karena itu adalah fungsi eksponensial order 1 dari persamaan diferensial. Tidak akan pernah tidak akan pernah membohongi lah gitu ya. Jadi sebuah hasil itu tidak akan bisa dibohongi kalau matematikanya udah jelas. Orang dia pasti order 1 udah pasti eksponensial. Secara naturalnya eksponensial. Tapi ada yang beberapa mahasiswa kan dapat tegaknya 100%. Itu menjadi kekhawatiran Ibu. 100% itu betul tidak gitu. Ya, karena secara natural eksponensial itu tidak tegakian gitu, tidak ada patah. Ya, tapi dia ada lengkungan eksponensialnya. Walaupun lengkungan eksponensialnya itu bisa kita bagusi ya dengan cara kita. Nah, disitulah keunggulan dari deep learning. Kalau deep learning itu dia bisa dimasukkan data sebanyak-banyaknya sehingga lengkungan kita tadi akan ketemu seberapa banyaknya sih yang dilengkung itu. Nah, Ibu udah bisa ngomong, udah bisa menjelaskan. Kamu maksud Ibu tahu. Kalau yang pernah belajar kontrol, teori kontrol, Ibu pernah ngajarin kalian tentang step function. Step function itu ada di dalam teori loss. Order 1, bukan order 2 ya. Ada kan Ibu ngajarin kalian order 2 motor, kontrol motor, itu tidak itu, tapi yang order 1. Yang Ibu turunkan persamaan persamaan matematikanya. Kalau Ibu ngajar tuh biasanya Ibu turunkan. Ya, dari eksponensial order 1 tuh udah pasti gitu. Naturalnya dia pasti ada lengkungan. Jika tidak terjadi lengkungan itu bisa jadi ya data itu tuh dikit gitu. Jadi dia langsung tegak gitu, tegak lurus. Tapi sebenarnya tidak. Order 1 tuh sudah terbukti secara matematis itu melengkung gitu. Oke, nah ini. Jadi kalian pahamilah yang mana fitur. Kayak yang fitur yang mana diem gitu. Fitur enggak tahu gitu. Targetnya mana? Target itu yang mau ditargetkan tuh apa gitu. Misal itu kucing, itu targetnya kucing gitu. Nah, si kucing itu ditambahkan dengan prediksi kalian. Ini nih. Nah, price ini, targetnya ini price ini, harganya 25, predicted-nya 24,5. Kamu gambar kucing sini, prediksi kucing enggak gitu. Kalau bukan kucing, ya bukan lah. Mirip Bu kucing, tapi kucing ini kayaknya kayak enggak kabur-kabur, ada error gitu. Ya, jadi tahu yang mana fitur. Bu, kalau fitur warna apa kok bisa masuk dalam deep learning? Nggak bisa gitu. Makanya setiap fitur ini harus dikondisikan dalam angka-angka ataupun fitur-fitur yang dikenali sama komputer. Setiap kali kuliah Ibu selalu ngomong, komputer itu cuma tahu angka-angka tertentu saja dan cuma bisa operasi tambah dan kali. Titik, nggak ada lagi yang dibaca, itulah. Cuman kita bisa memodelkannya supaya dia bisa kurang, dia bisa bagi, dia bisa mengenali yang namanya blue itu dia tahu, dia bisa mengenali namanya kucing itu dia tahu. Ya dengan cara mana? Ya dengan cara teori-teori sama angka-angka digitalnya. Ya kita punya angka-angka digital. Kita tidak cuma mengenal angka Romawi 0 sampai 9, tapi ada angka-angka digital gitu. Price 25 itu apakah 25 itu 25 apa gitu. Kita bisa menentukannya dengan angka-angka digital. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan. Kalau bingung yang mana fitur, itu fiturnya yang mana? Bentar Bu, fitur itu apa? Lama, dan dia tanya sama dosen penguji. Fitur kamu apa? Tidak jawab-jawab, diem deh. Kenapa? Ya karena cuma bisa coding tadi. Nggak tahu lagi yang mana fitur, yang mana label gitu. Ya. Nah, kalian lihat ini, ya.
Y itu adalah predicted-nya. FX. Ya. Ini nih, yang tadi black box tadi. Ibu balik ke sini nih. Ya. Ini nih. Ini sama dengan ini. Ya. Ini si Y ini yang aslinya gitu. Kalau dia sakit jantung, ini harus jantung juga. Jangan ini jantung, ini cancer, ada karu-karuan. Oh, ini jantung gitu. Pasti kan jantungnya diamati gitu. Nah, seberapa besar jantung diamati itu? Pakai sinyal kah, pakai image kah, pakai apa kah, terserah. Nah, dibandingkan gitu nih. Ke sini. Kalau ibu bilang 25 ini adalah jantung, kalau 24,5 ini mungkin jantungnya cuma deteknya 24,5 gitu. Ada error sekitar 0,5 gitu. Itu namanya loss. Ya. Dan loss ini harus dihitung, dicari. Kalau udah galak ngitung, apa-apa, dikeluarkan dari coding kalian. Cuman pada saat loss-nya keluar, kira-kira tahu nggak gitu, kenapa gitu. Ya, harusnya tahu lah. Sedikit tahu. Kenapa? Ya bisa di-tracking. Tidak black box, terlalu black box. Tidak, memang hitam di sini. Cuman kita bisa mencari matematikanya. Ini persamaan-persamaan. Balik lagi ke data. Kalian juga harus tahu data. Data itu ada kayak gini. Ada data tabular, ada data image, struktur. Data terstruktur itu tabular data. Itu database ini bisa digambarkan dalam baris dan kolom. Dan dengan mudah dapat di-manage dalam SQL, semi-structured data. Misalnya pakai ini nih, bukan SQL, JSON, XML, CSV file, dan lain sebagainya gitu ya. Dia masih harus dirubah gitu supaya dia lebih mudah, mungkin bisa dirubah ke structured data atau apa gitu. Nah, unstructured misalnya dalam bentuk image, email, text, file, audio file, dan lain sebagainya. Karena dia tidak bisa langsung gitu. Kalau datanya sudah dalam angka baris dan kolom udah beres, berarti dia sudah terstruktur, udah pasti ada labelnya gitu. Kalau ini mungkin belum. Kalau semi itu ada yang sudah dibuat, ada yang belum. Jadi kalian juga harus tahu. Nah, ini punya Pak Taufik, nah gini kira-kira. Ya, data tuh macam-macam, ada source, data tipe, time series, graph, structure, spatial, others, kategorinya. Originnya dari sensor, observasi, dari survei, repository, eksperimen, others. Kita biasanya main di data set. Ya, kita jarang pakai IoT sensor. Nah, tapi kalau kita main di medis, bisa suatu kali kita masuk di data sensor. Ya, observasi juga kita tidak bisa observasi main di dokter klinis ya. Di observasi sama dokter. Survei juga kita tidak bermain di data kualitatif. Database, nah ini kita biasa main di database yang ada atau dataset. Eksperimen kita tidak bermain di eksperimen, web, sosial media kita tidak main di situ, others ini yang ada kita biasa di sini. Ya, masuk sini data. Tipenya apa? Sumbernya dari mana? Time series graph atau buka serang? Pokoknya kita harus tahu. Lihat lagi primer kah, sekunder kah? Kalian tuh tahulah dikit-dikit ya. Struktur kah, tidak terstruktur kah? Multivariat, univariat gitu ya. Terus bentuknya arti interval, rasio, ordinal, nominal, JSON, XML, tipenya G. Nah, ini datanya bentuknya. Kalau dia unstructured, genome, text, sound, image, video, kalau dia unstructured. Nah, kalau kita sudah tahu, oh berarti data itu gitu. Jangan kotak-kotik coding. Ini apa? Udah tahu itu, udah tahu, sayang lah. Oke. Nah, sampel. Ini sebagai contoh yang kemarin tuh yang yang siapa namanya tuh ada tahu tentang confusion matrix. Confusion matrix itu hatinya, jantungnya daripada machine learning. Jika kalian tidak bisa mempresentasikan sebuah confusion matrix dengan baik, aduh, betul-betul itu menyedihkan gitu ya. Nah, entah gagalnya di mana gitu. Masa di dalam sebuah coding, sebuah deep learning, machine learning dalam kelompok riset grup ISIS RG pula itu gagal menyatakan confusion matrix. Itu ibu tidak suka gitu ya. Sejujurnya ibu tidak suka gitu. Ya Pak, tahulah walaupun jangan salah gitu. Dia ada misalnya contohnya ada tentang apa namanya prediksi dari curah hujan. Cuma 2, hujan tidak hujan gitu. Nggak usah yang payah-payahnya, kita ngomong penyakit ya lah, susah. Nah, ini gini, titik ini berarti bisa deep learning. Kalau tidak mau, Bu, ya sudahlah pakai mesin learning baik. Terserah mau pakai apa gitu. Support vector mesin boleh, ganti gambar tengah ini jadi support vector mesin gitu. Ya kita mau seandainya contohnya kita pakai ini karena kita mau menuju ke deep learning-nya. Ya. Data adalah data cuaca. Data cuaca ini kalau kita lihat di sini nih. Data ini data apa ya? Nah, pikir-pikir gitu supaya kita tuh pinter. Ya, tidak hanya pakai gitu.
Oh, data itu sensor. Data cuaca mau tidak mau dari sensor. Tidak bisa diobservasi. Pasang sensor cuaca, sensor suhu, sensor kelembapan, sensor curah hujan, gitu. Ya. Oh, ada datanya berarti dari sensor. Pahami dulu. Ya. Bu, bisa tidak data itu dapat dari survei? Mana bisa. Bu, data dari observasi? Mana bisa dari observasi? Harus dideteksi curah hujan itu. Bu, dataset kemungkinan bisa. Tapi kalau datasetnya ini datanya kan baru terus gitu. Kita mau melihat curah hujan tahun 2020 pada bulan November. Emang bisa gitu? Nah, enggak bisa juga. Ya. Eksperimen, ya tidak perlu eksperimen karena kita pasang aja sensor yang beli. Apalagi sosial media enggak ada sama sekali. Oke, dari situ ada data. Kita cek kategorinya apa nih data nih. Nah, gitu. Ya, kategorinya apa nih data ini? Apa data continue? Apa data time series? Apa datanya data tabular? Pikir-pikirlah. Nah, kira-kira ibu udah galang jauh gitu. Pikir-pikirlah, kalau data cuaca itu data apa gitu. Masa kalian sudah bermain sampai ke medis nggak tahu data cuaca itu apa sebagai bentuknya apa gitu. Nah, gitu. Sorry. Tipenya apa? Primer atau sekunder gitu. Direct, indirect, structure, semi-structure. Pikir-pikir dewek. Ya, ibu sudah kasih tandanya. Nah, ini. Nah, jadi dari situ, kan sudah tuh, kita pasang ini, pasang itu. Ibu udah akan ngomong teknis ya sini. Kalian udah pacak gak lo? Ibu lihat, tuh aduh lo hasil. Entahlah apa yang kamu pasang itu, ibu ikhlas bela kamu pasang apa-apa gitu. Cuman tolong confusion matrix-nya tahu gitu. Bahwa aktual dan predicted itu yang dibandingkan. Aktual itu data mana? Aktual itu data mana coba? Ya data yang ada gitu. Yang kamu ambil dari lapangan itu, nah yang dari sensor itu. Kan ada datanya gitu. Predicted yang mana? Ya diprediksi pakai mesin learning, betul dah gitu. Karena nanti kalau dia betul, akan dipasang sebuah mesin di situ untuk menandai prediksi untuk tahun 2025 gitu, betul dah gitu. Teori cuaca ini begitu, curah hujannya gitu. Itu bukan untuk hari itu, bukan deteksi kalau jantung dideteksi sakit atau tidak sakit, ya untuk hari itu. Tapi kalau cuaca tidak untuk hari itu gitu. Nah, itu paham gitu. Itu tidak ada pelajarannya, tidak ada. Kalian harus menggunakan wawasan berpikir yang di luar itu gitu. Itu yang namanya beyond tadi, di atasnya gitu. Bu, kalau cuacanya emang kita nak deteksi cuaca ini, ya aku ambil data tanggal 30 Oktober sampai 30 November. Bu. Emang aku mau ngapain? Nah, mau ngapain? Lo tahu ibu gitu. Kan udah lewat 30 Oktober sampai 30 November gitu. Sekarang 30 November. Untuk apa, Bu? Aku ambil data ini. Untuk apa? Pertanyaan Ibu. Kamu ambil data itu. Balik lagi Ibu tanya kalau kamu tanya Ibu. Nah, artinya data kamu itu mau dipakai untuk ke depan, bukan yang sekarang. Tapi kalau jantung, orang sakit jantung datang ke rumah sakit, dia mau deteksi, Pak, kamu data aku gini, sesak ini. Dideteksi saat itulah. Itu namanya dia keperluannya saat itu. Tapi untuk yang cuaca, tidak untuk saat itu. Makanya nanti kalian harus tahu yang ini tadi nih, mau diapui gitu. Ke atas lagi nanti ke teori-teori yang kepentingan buat apa gitu. Apakah cuman untuk regresi atau untuk forecasting, apa gitu. Bu, itu apa, Bu? Itu cari. Makanya berani masuk daerah-daerah deep learning, machine learning, artificial intelligence itu cari. Tidak akan tersampaikan semua itu di dalam kuliah. Banyak ini. Berangin kan belum hujan. Berawan. Ada yang tidak hujan sama sekali. Gitu. Jadi menyatakan bahwa cuaca Palembang hujan. Cuaca Palembang berawan. Cuaca Palembang berangin dan berawan. Gitu. Itu namanya banyak di sini. Artinya kelasnya. Ya, tidak cuma 2 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, mau 10 silakan aja. Tapi kalau kita coba yang 2 saja, ini ada kelasnya true positif, artinya dia aktual dia hujan, dengan prediksi kelasnya hujan, itu 1, betul. Aktual dia tidak hujan, dengan predicted dia tidak hujan, itu betul. Jika yang ini tadi terdeteksi, misalnya ini kelasnya adalah kelas rain, terdeteksi no rain, tidak hujan, maka itu disebut salah. Positifnya salah.
Yang ini kalau disebutnya negatif itu tidak hujan, tapi dia terdeteksi hujan, maka negatifnya salah. Ini satu kesatuan, tidak boleh dipencar-pencar. Jadi gini nanti dia. Ya, kelas 1, kelas 2, rain, no rain, pulse. No rain, pulse. No rain sama no rain, true. Ya. Ini buat kayak gini nih. Ini salah, ini salah. Ya, ini sederhananya nih. Oh, lebih dari sini kamu udah paham juga, waduh, kelewatan. Kalau dia ngomong betul ya betul gitu. Harusnya kita main diagonal di sini. Satu-satu. Ya, 1 bahasa ibunya. Ini 0, ini 0. Artinya ini full, betul, true, 1, pulse, 0. Nggak boleh berisi sini, sesungguhnya. Ya, tapi biasanya kalau prediksi itu kan pasti ada salah-salahnya. Disinilah yang namanya nanti ada keluarnya yang namanya nanti fungsi-fungsi dari orde 1 itu. Karena orde 1 itu menuju 0 kesalahannya. Ya, tidak sama dengan 0. Kalau disama dengan 0 boleh sih, tapi agak sedikit aneh. Gitu. Ada terjadi keanehan. Naturalnya tidak. Boleh ada salah, tapi salahnya tidak membatasi. Nah ini, pahami ya ini, yang mana true positif. Kalau dia banyak, ya banyak juga ini. Kesini diagonalnya. Boleh tidak 20 diagonalnya? Boleh. 100 lagi boleh diagonalnya. Siapa kemana? Cynthia, Caroline. Itu tengah-tengahnya tuh 100. Karena 100 macam makanan. Gitu. Ribet kan? Ya ribet lah pasti. Gitu. 100. Ini 2. Hujan, tidak hujan. Cuma 2 gampang. Nih, lihat ini. Kalau ini salah, atau Bu, ini 10 tidak ada, Bu, lari sini, berarti semua hujan itu tidak ada terdeteksi. Dari mana melihat hujan tidak hujannya? Ya dari proses kalian. Emang dilihat dari mata kita? Ya tidak lah, kalau lihat dari mata kita bukan mesin namanya. Manusia, hujan, tidak hujan, gitu. Bukan. Mesin itu yang prediksi aktualnya dari sensor. Ya, aktualnya dari sensor, prediksinya dari mesin untuk forecasting cuaca dan lain sebagainya. Nah ini jatuh. Akurasi itu ada matematikanya. Nah ini tambah sama bagi. Bagi ini tidak bisa komputer. Jadi dia pakai apa? Ya, carilah sendiri. Kalian udah paham pasti. Kalau dibagi dia komputernya secara codingnya dia tidak membagi. TP tambah TN bagi TP tambah FP tambah FN tambah TN. Dan satu nilainya. Untuk satu kotak ini satu nilai. Ini nilai 75%. Jadi akurasinya cuma 75%. Ya. Ini recall. Recall itu ada rumusnya. Recall itu sama beda dengan sensitivity. Ya. Ini dibagi ini tambah ini. Ya. Ini untuk recall. KG ada yang namanya specificity. Specificity juga gitu. KG ini true positif, ini true negatif, dibagi ini tambah ini. Sama. Recall itu sensitivity. Jadi yang ini nih. Cari sini, kalau recall, kalau sensitivity ke sini. Dia mau lihat seberapa besar pengaruh dari si 6 ini. Nah, ini kan false negatif. Ya. Seberapa besar nilainya nih. Semua sehingga sensitivity cuma 77%. Karena 6 ini tadi mempengaruhi. Ya. Coba kalau 6 ini kecil. 20, misalnya nih 1, 20 dibagi 21, kan dekat 99. Harusnya 0, 20 bagi 21, 100%. Gitu. Nah, kalau specificity dia terbalik dengan ini. Dengan recall. Nah, ini harus kamu tahu. Jangan ditanya udah tahu lagi apa dia gitu, udah tahu convolution matrix tapi ngomongnya sudah konvolusi neural network 20 layer, ngomongnya apa tuh misalnya ibu udah tahu lagi lah masking RCNN udah keren-kerennya nih diomong. Tadi tanya apa itu sensitivity? Aduh, nggak tahu, nak buka rumus dulu. Itu nggak boleh. False negatif ingetin ya. Kalau sensitif tuh false negatif. False negatif tuh kalau kita ngomongnya di medical, false negatif itu artinya apa? Positif. Kalau kita ngomong positif sakit, negatif sehat. Nah, salahnya yang mana tuh? False negatif itu berarti salah yang orang yang sehat kan? Orang sehat itu dianggap sakit gitu. Nah, orang sehat dianggap sakit itu berapa banyak gitu? Masih mending lah ya kalau orang sehat dianggap sakit, kan dia kan baru prediksi mesin gitu. Nggak terlalu ini juga gitu. Kalau prediksi mesin nanti apa namanya divalidasi sama expert. Sekarang kalau orang sakit, diprediksi sehat. Yang agak susah itu yang gitu ya. Yang sensitivity-nya harus diketahui dengan baik. Makanya kalau medis itu dia mempertimbangkan sekali sensitivity. Berapa banyak false negatif. Kalau orang sakit diprediksi sehat, apa yang terjadi? Kalau orang sakit diprediksi sehat, apa yang terjadi? Kalau orang sehat diprediksi sakit, apa yang terjadi? Ya, kalau orang sehat diprediksi sakit,
Itu udah down duluan ya. Dari sakit jadi sehat, dia jadi sakit. Kalau orang sehat diprediksi orang sakit diprediksi sehat, dia lumayan lah. Aku sehat, tidak sakit gitu. Imunnya naik gitu ya. Jadi dia tidak terlalu sakit. Cuma dia bisa meninggal dunia. Nah itu. Hati-hati ya. Jadi kita juga bermain di dalam situ. Apa yang harus kita lihat? Sensitivity kah, spesifisiti kah, atau apa? Nah, di hiperparameter tuning juga, di sini banyak sekali matematikanya. Cuman kita tidak ngomong secara matematis. Kita ngomongnya secara coding, kebiasaan kita kan, manual search ini ya. Ini yang kita trial and error itu. Nah, ini kalau kita buatnya pakai optimisasi boleh gitu. Teori-teori optimisasi. Grid search sudah ada sih teori-teorinya, kombinasi. Ya, teori-teori kombinasi biasa. Random search juga ada teori-teori kombinasi. Kalau Bayesian optimization, dia udah masuk teori Bayesian. Ya, teorema bias. Nah, sekarang kalau saya, Bu, aku mau pakai teorema optimisasi lainnya, silakan aja. Nah, itu kita baru masuk di persamaan matematis yang hubungannya sama optimisasi. Oke. Nah, ini Ibu ketemukan satu ya. Untuk RNN, tapi Ibu, ini sudah sampai sini dulu. Nanti Ibu kita diskusi. Kemarin itu beberapa bagian mahasiswa itu menggunakan RNN untuk ke atrial fibrillation nih. Ibu masih melihat ini kontra ini. Mungkin saja terjadi vanishing gradient. Mungkin masih Ibu pertimbangkan ke situ. Tapi Ibu mau mencari dulu persamaan ke situ, vanishing gradient di teorinya recurrent. Karena during backpropagasi dia banyak sekali perkalian, ya. Ada time step karena dia main time step kan di situ kan. Jika banyak sekali yang gradien kecil-kecil itu dikalikan, dia akan hilang energinya gitu. Memang recurrent itu dia sensitif kepada vanishing gradient. Vanishing gradient itu adalah energinya itu hilang di tengah, sehingga ke ujung dia tidak bisa memberikan output yang betul. Ya. Ada, di ujung ada hasilnya, cuma dia itu misalnya gini, karena adanya kan kamu pakai time step ya untuk setiap perubahan-perubahan dalam sinyal itu kan digunakan waktu ya untuk melihat ke belakang dan ke depan gitu. Nah itu kalau dia hilang di tengah, kita nggak tahu ya, karena tadi kan black box tadi, hilangnya di mana kita tidak tahu, di ujungnya itu dia misalnya dalam 100 langkah hilang di langkah 70 gitu, ya ujungnya tetap ada hasilnya. Beda dengan konvolusi. Karena dia tidak pakai time step itu. Kalau konvolusi dia pakai fitur. Nah, itu dia lebih robust gitu. Ibu sudah cari itu karena Ibu sedikit agak concern kenapa RNN itu gagal di atrial fibrillation. Dan lagi yang lainnya dia only short term kekurangan dia ya. Vanishing gradient itulah disebutnya. Unable to detect long term dependencies. Ya, kecenderungan dia kalau sinyalnya itu panjang, Ibu kepikiran sinyal itu kan sangat panjang. Kalau dia terjadi vanishing gradient di 80% pada saat kali itu si recurrent masih jalan, betul-betul dia tidak bisa menghasilkan output yang baik. Tapi kalau di CNN dia ada fitur ekstraksi. Sudah diekstrak fiturnya itu, ya. Jadi dia betul-betul yang masuk ke dalam situ itu adalah fitur yang akan dikenali gitu. Sehingga kemungkinan vanishing gradientnya bisa di reduce. Tapi kalau untuk recurrent, yang time step itu, yang potongan-potong itu jadi masukan ke tempat berikutnya gitu kan. Input, dia sebagai input, keluar dari situ jadi input lagi. Nah, itu kalau salah satu bagian itu dia mengalami hilang energi, kalau dalam bahasa matematika chain rule-nya itu putus. Chain rule-nya itu nanti 0 nilainya, maka 0 itu akan disampaikan sampai ke ujung. Nilai output-nya tetap 0 gitu. Nah, 0 itu akan dilihat dia output-nya berapa posisi saat 0 terjadi itu. Tapi kita tidak bisa detect. Karena dia bukan fitur. Ibu baru kepikiran situ secara matematiknya. Tapi belum bisa membuktikan. Itu ya. Nah, itu dari Ibu.